Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Ustazah kita, Ustazah Nur Hamidah. Yang saya hormati Ibu Ketua PW Salimah. Yang kita hormati juga Ibu Ajah Sri Sukriani ya, selaku Kasubag Umum LPMP Nusa Tenggara Barat, para ketua Salimah di seluruh PD di Nusa Tenggara Barat, dan rekan-rekan semua yang bisa hadir pada kajian kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atas izinnya kita bisa bergabung ya, walaupun dalam kondisi online. Alhamdulillah bisa mengobati rindu-rindu kita ya, kangen-kangen kita bisa bertemu di Zoom yang dikasih nama sama Mbak Yuyun, Hotel Zoom Lombok. Selamat datang di Hotel Zoom Lombok. Untuk mengawali kajian kita sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Bu Aji kami persilakan. Halo. Ya. Halo Mbak Mbak Yun. Yun, Nggak, monggo udah Ibu. masih di Oh unmute. gitu, nggak dengar. Ya, udah masuk kan Mbak? Iya. Nggak Murniati dengar soalnya Hadi. tadi. Oh Bu Murniati. Siapa Mbak? Bu Murniati. Monggo. Silakan Bu Aji. Saya Buat ya Bu. Nggih. Ya, Susunan acaranya gimana sih? Kok Ibu nggak dengar tadi? oh iya, saya tidak dengar. Ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bu Ustazah Nur Hamidah LC MAG yang kami hormati, Ibu Hajah Sri Sukriani, Ibu Kasubag LPMP yang kami hormati, ibu-ibu ketua PD dan semua pengurus Salimah yang saya cintai dari Allah di seluruh NTB. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pada pagi hari ini karena kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pertama silaturahim di bulan suci Ramadan ini, insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita juga akan menambah wawasan, menambah ilmu kita, ya. Misalnya dengan Lailatul Qadar. Semoga Ramadan ini akan makna karena kita awali mengamalkan beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan, dimulai dengan pemahaman kita yang benar melalui kajian kita insya Allah pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kita kesehatan. Kita diuji oleh Allah seperti ini, ya, sehingga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk online, kemudian juga kita banyak di rumah. Kita niat kita dengan semangat kita, mudah-mudahan tetap dicatat oleh Allah sebagai ibadah, ya, walaupun kita tidak bisa mungkin melakukannya karena kondisi seperti saat ini. Ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja Ramadan kita tahun ini ingin kita jadikan Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini yang lebih penting. Kita tetap ada semacam evaluasi pada diri kita masing-masing. Kita akan membandingkan, ya, Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya dengan Ramadan kita pada tahun ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu yang diberkahi Allah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah melancarkan, yang memberikan ruang, ya, terutama kepada Ibu Kasubag dan jajaran di LPMP NTB. Terima kasih Bu Haja atas bantuannya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai jariah yang besar di sisinya. Juga keikutsertaan kita semua yang mengeluangkan waktu kita beberapa menit saja. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang sangat baik sebagai bekal kita untuk menjalani ibadah kita tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Selamat kepada semua pengurus Salimah di seluruh NTB, ya, yang mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, menebar manfaat, memberi manfaat seluas-luasnya kepada umat Islam, ya, terutama umat manusia di NTB ini. Dan jazakumullah secara khusus kami sampaikan, kami atas nama pengurus wilayah NTB kepada Ustazah Nur Hamidah, Ibu Ustazah Nur Hamidah dari PP, dari pengurus pusat Salimah yang telah memberikan waktunya kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya barokah Ustazah. Amin. Amin. Alamin. Mungkin demikian dari kami, dari PW Salimah NTB. Jazakumullah atas semua perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Aqulu qouli astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan dari Ibu Ketua PW Salimah NTB. Selanjutnya saya mohon Bu Ajasri untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua dan mungkin sekaligus membuka acara kita di pagi hari ini. Silakan Bu Aji. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa kumpul di ruang Zoom LPMP Nusa Tenggara Barat. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga ibadah puasa kita bisa kita laksanakan dengan
baik dan dengan maksimal. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Salimah untuk wilayah NTB yang berkesempatan untuk kita bermitra dalam rangka kita melaksanakan kebajikan, terutama untuk meningkatkan iman dan takwa kita, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kegiatan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat menurut saya secara pribadi dan menurut kita semua, insya Allah. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Salimah, al khusus kepada Ibu Ustadz Nur Hamidah yang nantinya menyampaikan materi yang menyemangati kita semua, khususnya untuk menggapai Lailatul Qadar dan untuk kehidupan kita semasih kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ustadz dan kepada teman-teman semua, teman-teman LPMP dan ibu-ibu semua yang sempat hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih atas kesediaannya dan mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan nanti kita ada ruang untuk berdiskusi dan tidak hanya diskusi terkait dengan Lailatul Qadar, saya rasa kita bisa juga diskusi tentang hal lain ya terkait dengan akidah kita yang biasa terjadi di dalam keseharian, karena kita sadari semua bahwa kita tidak luput dari hilaf dan salah begitu, dan melalui kesempatan ini kita perlu mendapatkan pembenaran dan kelurusan sehingga meningkatkan keimanan kita, meningkatkan akidah kita di dalam kita melaksanakan ajaran agama kita. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Semoga kegiatan ini tidak sekali ini saja, mungkin kepada pengurus NTB, mudah-mudahan di lain waktu kegiatan ini bisa kita laksanakan kembali, ya mungkin melalui ruang hotel Zoom ini atau lewat pertemuan langsung. Ya harapan kami dari LPMP, mudah-mudahan juga pengurus dari Salimah NTB bisa suatu saat nanti memfasilitasi kami di LPMP dalam memberikan tausiah-tausiahnya untuk muslimah di LPMP khususnya. Semoga semuanya bisa baik dan berjalan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih buat narasumber, terima kasih buat pengurus, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Allah di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sangat takut untuk kita kemana-mana, sehingga kita untuk bersilaturahmi ke tetangga, ke saudara kita sulit sekali. Akhirnya kita hanya bisa komunikasi lewat media. Jadi alhamdulillah media ini bisa mendekatkan kita semua sehingga kita bisa temu kangen dengan saudara-saudara kita. Ya minimal kita bisa mengetahui kondisi keadaan sehat, sakit, tambah gemuk atau bagaimana. Ya itu menjadi suatu harapan kita semua. Jadi sekali lagi ibu-ibu semua, terima kasih atas semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Insya Allah apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aja atas arahannya. Kami juga sangat kangen ya sama Bu Aja, tidak pernah ketemu. Ya ini sebagai ajang kita untuk silaturahim
Mudah-mudahan teman-teman yang belum gabung segera bergabung, karena sangat sayang sekali kita hanya punya waktu kurang lebih 1 jam. Ini ustazah kita sudah jauh-jauh ya, datang ke Hotel Zoom Lombok nih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kopi darat sama beliau nantinya. Kalau sudah kondisi sudah aman. Selanjutnya mungkin saya alihkan ke Mbak Nani ya sebagai moderator untuk membantu kajian kita supaya saya tidak sendirian yang ngomong ini. Mbak Nani, bagaimana? Sudah siap? Iya, insya Allah siap. Sudah ada biodata Ustazah di Mbak Nani di HP-nya, nggih? Ya, sudah Mbak ya. Silakan Mbak Yuyun di short ke Mbak Nani. Kita mulai kajian. Oh iya, Alun. Beliau nggak mengaktifkan itu Mbak Alun, nggak mengaktifkan videonya ya. Sebentar Mbak Alun. Mohon mengaktifkan videonya. Oh video, oh iya. Sebentar. Jadi nggak bisa saya diaktifkan videonya, nak katanya. Diaktifkan videonya. Itu mana? Ada. Ya, sudah. Ya. Sudah bunyi Mbak Nani. Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Ahrul yang insya Allah telah membuka acara ini. Ibu-ibu kami hormati Ibu narasumber Ibu Hamidah dari PP Salimah, dihormati dan banggakan Ibu Hajah Murniati SAG, serta Ibu Sri Sukarni Kasubag SPMT. Terima kasih banyak, alhamdulillah bisa ditemukan dalam kajian, insya Allah melalui Zoom ini karena memang kondisi dan keadaan kita. Semoga acara ini memberikan berkah buat kita semua. Ibu-ibu pengurus Salimah di seluruh NTB yang kami cintai dan banggakan, sebelum kita mulai kajian ini, kami menyampaikan biodata dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama ustazah kita. Kurang jelas Mbak Nan? Kurang jelas? Ya. Ya soalnya ada dua ya Bu, pakai itu jadinya apa namanya? Dua perangkat. Dua perangkat jadinya storing. Pakai laptopnya aja Mbak Nan. Matikan yang ini Bang, dimatikan. Jangan, yang matikan aja. Ya. Biodata dari pembicara kita. Apa nih Bu? Kan aja ini. Afwan, ya. Biodata daripada pembicara kita adalah Ustazah Nur Hamidah LC MAG. Alamat daripada ustazah kita adalah Gang Haji Baing, RT 11 nomor 4, RT 11 Gang 4 nomor 128, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Tempat tanggal lahir daripada ustazah kita adalah Jakarta 13 Februari tahun 1975. Pendidikan yang beliau tempuh adalah S1 Al-Azhar Universitas Kairo,
Kemudian S2 beliau tempuh di IAIN Jakarta program. Kemudian S3 beliau tempuh di S3 di 2Ki Jakarta. Kemudian amanah dan aktivitas yang beliau lakukan adalah tahun 2000 sampai sekarang sebagai dosen STAI Al-Qudwah Depok. Kemudian tahun 2015 sampai sekarang sebagai konsultan di Syariah Konsultan Center Indonesia. Kemudian tahun 1997 sampai sekarang sebagai narasumber keislaman di MT dan perkantoran. Kemudian tahun 2005 sampai dengan sekarang menjadi pengurus di Departemen Dakwah PP Salimah. Kemudian tahun 2020 hingga saat ini sebagai Ketua Departemen Dakwah PP Salimah. Untuk status, beliau alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Nama suami beliau yaitu Muhammad Dodi Bintoro SE. Alhamdulillah kita sudah melihat dan mendengarkan biodata beliau, dan yang paling kita tunggu-tunggu adalah kita mendengarkan tausiah yang beliau akan sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang menggapai Lailatul Qadar di rumah kita. Insya Allah kami persilahkan kepada Ibu Ustazah Nur Hamidah untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Insya Allah kepada Ibu kami persilahkan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita adalah min ibadikas syakirin, golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur, yang pasti dengan rasa syukur inilah ya la azidannakum, janji Allah akan Allah tambahkan bilangan-bilangan nikmat kepada kita. Hormat dan takdim ya saya kepada semua saudara-saudara persaudaraan muslimah ya, teman-teman di PW NTB juga yang kami hormati, terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan LPMP NTB ya, yaitu kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Yasri Sukriani yang berkenan bermitra dengan kami di Salimah. Moga-moga mitra ini akan menjadikan salah satu amal unggulan atas kontribusi kita di dunia ya dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sebelumnya saya mohon izin berkenan untuk saya boleh men-share materinya di sini ya. Ya. Saya zikir canggih. Biskut. Ya. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membahas bagaimana Lailatul Qadar tahun ini harus kita upayakan untuk kita raih, walaupun kita tidak mengandalkan masjid-masjid kita, walaupun kita tidak mengandalkan musola-musola kita, tapi insya Allah rumah-rumah kita, rumah inilah yang akan berupaya untuk mengetuk pintu langit dan menjadikan rezeki buat semua orang-orang yang kita cintai mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan kita berharap kitalah yang terpilih di antara kaum muslimin di dunia
yang mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar. Untuk itu, bagaimanakah kita mempersiapkan rumah kita untuk meraih Lailatul Qadar? Mari ya kita renungkan dulu bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah pandemi corona COVID-19 ini kepada kita, pasti kullu ma qadarallahu khair. Semua yang ditakdirkan Allah pasti baik. Karena bisa jadi musibah ini diturunkan sebab Allah sayang sama kita untuk menegur dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, terutama ketahanan di dalam rumah kita. Untuk itulah kalau kita belajar dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memulai bagaimana kebaikan itu dimulai dari rumah-rumah kita. Maka kalau rumah-rumah kita sudah memiliki ketahanan, niscaya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ahlul rumah, yang ada di dalam anggota keluarga di dalam rumah akan berefek kepada masyarakatnya. Dan itulah kita akan mencoba untuk bagaimana mengingatkan setiap kita, seorang wanita, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah rumah-rumah suami-suami kita. Itulah yang ada di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal mar'atu. Hadisnya panjang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan fokus untuk kita, seorang wanita, seorang muslimah. Allah menyebutkan dengan wal mar'atu. Kalau disebut dengan mar'ah, berarti identitas wanita ini adalah nyonya di rumah. Dia seorang istri ataupun dia seorang ibu. Itulah ketika Allah menyapa kita dengan istilah mar'ah. Ya. Dan seorang istri, seorang ibu adalah ra'iyatun. Dia adalah pemimpin di mana ala ahli baiti zaujiha wa waladih. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga bertanggung jawab mendampingi anak-anaknya. Dan semua kepemimpinan ini wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, tidak mungkin kita akan mempersiapkan rumah kita meraih Lailatul Qadar kecuali kita menghadirkan dulu sebuah kewajiban, sebuah perasaan bahwa rumah ini adalah amanah. Bagaimanapun kondisi setiap anggota di dalam rumah kita adalah amanah. Allah percaya sama kita. Bagaimanapun kondisi kekurangan suami-suami kita, kita harus yakin ini adalah amanah. Allah percaya, titipkan kepada kita dengan suami model yang bagaimanapun juga. Karena pasti setiap suami adalah manusia yang dia punya kekurangan dan punya kelebihan. Maka sudut pandang kita melihat suami-suami kita dengan segala kekurangannya itu adalah amanah. Bahwa Allah percaya kepada kita. Dititipkan seorang manusia, seorang laki-laki yang menjadi suami kita dan kita harus lulus menjadi seorang istri. Begitupun bisa jadi kita akan melihat sudut pandang anak-anak kita dengan berbagai macam karakter dan kekurangannya. Maka setiap kita harus melihat bahwa anak-anak ini dengan berbagai macam karakternya adalah amanah yang Allah percaya kepada kita. Kepercayaan dari Allah inilah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar Allah menyaksikan kita lulus ketika dititipi suami dan anak-anak model bagaimanapun juga. Ya Allah, Allah masyhad, ya Allah tolong saksikan dan tolong berikan taufik dan hidayah kepada kita ya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu untuk lulus dalam menjaga amanah ini. Kenapa saya sampaikan seperti ini?
Ya, karena dalam surat At-Taghabun, ya, surat 64 di ayat yang ke-14 dan 15. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa bisa jadi Allah hadirkan pasangan suami, Allah hadirkan buah hati anak-anak kepada kita ternyata dalam kondisi yang menyesakkan dada kita. Kenapa? Karena mereka selalu saja berseberangan dengan kita, memicu emosi kita. Maka setiap kita harus memahami ini adalah ujian. Karena dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau inna min azwajikum, bisa jadi Allah hadirkan pasangan kamu. Kalau kita adalah suami, wa azwajikum, anak-anak kita, aduwwul lakum, musuh bagi kita. Kalau memang Allah sebutkan sebagai musuh, maka sudut pandang kita jangan sampai kita gagal. Ya, karena memang manusia itu punya kekurangan. Untuk itulah dalam surat At-Taghabun Allah mengingatkan kalau ternyata kita berhadapan dengan kondisi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan agar kita lulus? Ya, dilanjutkan ayatnya. Wa in ta'fu. Modal yang pertama adalah kita punya stok memaafkan. Maafkan dulu. Kalau tidak ada yang punya stok memaafkan lebih banyak lagi, maka bisa jadi rumah ini akan berantakan. Amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu dianggap sebagai pengkhianat. Maka harus ada stok memaafkan. Setelah itu apa? Ya, watasfahu. Saling bergenggam erat, saling menguatkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, setiap kekurangan kita akan punya stok kesabaran. Setiap kelebihan kita akan punya stok rasa syukur. Itulah saling menguatkan. Setelah itu apa? Allah meminta wataghfiru. Salinglah meminta ampun kepada Allah. Bisa jadi yang selama ini berbuat zolim adalah suami. Tapi Allah masih berkenan memaafkan suami-suami kita. Sebab apa? Sebab kitalah sebagai seorang istri yang tidak hanya punya stok memaafkan, karena ini adalah amanah. Ya, kemudian kita juga saling menggenggam erat, saling menguatkan, dan juga kita selalu beristighfar kepada Allah. Seperti istighfarnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, Rabbana zalamna anfusana, bahwa kita banyak sekali melakukan kezaliman antara suami dan istri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan merugi. Bisa jadi yang salah itu suami, yang banyak dosa suami, tapi sebab istrinya lisannya basah dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan maghfirah, ampunan ke dalam rumah tersebut. Dan kalau sudah turunkan ampunan, maka niscaya Allah akan mudahkan ta'liful qulub, menguatkan hati, dan akhirnya terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitupun bisa jadi yang banyak berbuat salah adalah anak. Tapi Allah beri kesempatan. Anak-anak ini masih bisa untuk dibuka pintu ampunan dari Allah. Siapa yang minta ampun? Bisa jadi kita, ibunya. Ibunya yang selalu meminta ampun kepada Allah. Dan cerita ini bukan sekedar sebuah cerita, karena pernah kejadiannya di zaman Nabi Yakub. Bagaimana putranya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf, bagaimana karakter buruknya ya terhadap saudaranya yaitu Yusuf, juga kepada ayahnya. Itu kan karakter yang luar biasa ya, maksiatnya, luar biasa zolimnya. Tapi di ujung kisah tentang keluarga Nabi Yakub, Allah pun mengampuni saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Allah berikan kesempatan mereka bertobat. Allah balikkan hati mereka menjadi lembut, menyadari kesalahan. Sebab siapa? Ayahnya Nabi Yakub. Saufa astaghfirulaka rabbi. Niscaya Allah yang akan ya Nabi Yakub akan meminta ampun untuk ya anak-anaknya. Nah, disinilah ya sebelum kita membicarakan Lailatul Qadar, kita harus tahu bahwa bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib keluarga kita untuk
mampu mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar tergantung dari ketahanan dalam rumah tangga. Kalau dalam ketahanan rumah tangga sudah kita siapkan, tanggung renteng, saling memaafkan, dan berbagai macam agenda yang kita sepakati, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai nasib anak-anak kita, apalagi nanti di malam Lailatul Qadar, tidak segera dirubah, karena sangat memungkinkan nasib anak-anak kita menjadi buruk tergantung lisan ibunya. Ya, saya akan mengajak untuk bermuhasabah terlebih dahulu. Bisa jadi nasib anak-anak kita menjadi buruk sebab apa? Sebab lisan dan tangan ibunya. Contohnya apa? Ya, misal mungkin selama stay at home semuanya bekerja di rumah, belajar di rumah, ketemunya dia lagi. Ini kan memicu terjadinya perselisihan. Seorang wanita kadang mulutnya ini yang mudah mengeluarkan kata-kata, padahal setiap kata-kata seorang ibu jangan sampai dia lupa. Akan dijaga dan akan diaminkan oleh 6 penjuru malaikat. Contoh, pada saat kesel karena ngelihat anaknya, ya, lihat anaknya itu selalu main gadget, kan bisa jadi ibunya akan mengatakan kata-kata yang tidak baik. Kamu sih main gadget melulu, makanya tuh bodoh kamu, makanya kamu jadi malas. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena bisa jadi gara-gara ucapan ibu ini, maka anaknya menjadi malas beneran. Anaknya menjadi bodoh beneran. Atau bisa jadi dia punya anak gadis, ya Allah, udahlah punya waktu lapang di rumah, tapi kenapa nggak ringan tangan? Bebenah rumah kek, bantuin masak berbuka kek, bantuin untuk menyiapkan sahur kek. Ini kok anak gadis enaknya cuman makan tidur, nyantai aja. Bisa jadi lisan kita enteng dengan mengatakan, kamu kalau kayak begini, gimana kamu punya jodoh? Bisa jadi nanti kamu jauh jodohnya. Ibu itu jangan sampai lupa. Bisa jadi nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, anak ini nggak dapat jodohnya. Kenapa? Bukan karena Allah nggak menyiapkan jodohnya. Karena nasib anak ini berubah sebab lisan dan tangan ibunya. Tangan ini bisa jadi karena ibunya gak banyak ngomong, tapi ibunya banyak curhat di medsos. Ya, maka pada saat setiap statement seorang ibu yang keluar dari lisannya, yang keluar dari curhatan jempolnya, bisa jadi itu menentukan nasib anak-anaknya. Kenapa? Karena dijaga oleh 6 penjuru malaikat. Dengan nama malaikat yang berbeda-beda, tugasnya beda-beda. Pertama, dalam surat Qaf adalah malaikat yang posisinya di kanan dan di kiri. Malaikat ini ya dikenal dengan malaikat Raqibun Atid, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ma yalfidhu, tidaklah yang menjadi sebuah kalimat kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka ketika seorang ibu ngomong kayak begitu, kamu sih ya jadi perempuan kok males, gimana kamu nanti ya punya jodoh, gimana kamu nanti ya punya rumah sendiri. Walaupun misalnya anaknya ada yang sudah berjodoh tapi nggak pernah dapat rezeki punya rumah. Sebab apa? Sebab ibunya, setiap ucapan ibunya sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ibu ini mengatakan bla 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 terhadap anaknya. Dan nggak cuma itu, ada malaikat dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11. Beda lagi. Dan malaikat ini diberi nama oleh Allah dengan panggilan lahu mu'aqibat. Malaikat-malaikat mu'aqibat. Yang malaikat mu'aqibat ini adanya di depan dan di belakang. Dan dia menjaganya silih berganti. Artinya bisa jadi yang datang 20 tahun yang lalu tidak pernah datang hari ini. Yang datang hari ini tidak pernah datang di hari esok. Tugasnya apa malaikat mu'aqibat? Malaikat mu'aqibat tugasnya hanya menunggu sinyal dari Allah di langit. Kapan sinyal dari Allah terkabulnya sebuah doa? Kapan? Ketika sinyal di langit
semua kata-kata di bumi akan diangkat menjadi sebuah doa. Jadi malaikat hanya menunggu sinyal dan hanya mengaminkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib sendiri. Begitu pas ibunya lagi ngomong, aduh kamu tuh kalau azan nggak denger, budak apa kuping kamu. Bisa jadi pas pada saat itu ada sinyal di langit terbuka dan malaikat akan mengucapkan amin. Sebenarnya malaikat ini bukan nakut-nakutin, tapi malaikat ini tidak punya nafsu. Tapi malaikat ini hanya tahu tugas dia. Sebab bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala positive thinking dengan kita. Setiap ucapan seorang wanita untuk anaknya harusnya kata-kata yang baik. Tapi wanita inilah yang lupa dengan siapa dirinya. Dan siapa lagi? Ada malaikat dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-22 dan 23. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita melihat wafis sama di langit. Di langit ada apa? Di langit itu enggak cuma ada bintang dan gugusan bintang dan bulan, tata surya, tapi di langit wafis sama rizqukum, ada sebab rezeki. Wa ma tu'adun, ada sebab janji yang Allah akan turunkan. Berarti di langit ada malaikat yang tugasnya hanya menurunkan, hanya menyampaikan rezeki dari Allah kepada kita. Dan kita tahu malaikat yang tugasnya men-sharing rezeki adalah malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail nggak sendirian. Apa yang dibawa oleh malaikat Mikail untuk rezeki kita? Apa yang dibawa oleh malaikat Mikail sebagai janji yang Allah turunkan kepada kita? Lihat di ayat ke-23. Semua tergantung misla ma'annakum tamtikun. Persis seperti apa yang kalian ucapkan. Maka pada saat ibunya ngomong seperti itu, ya kepada seorang istri ngomong kepada suaminya, aduh bapak sih malas banget, nggak pernah usaha, gimana kita punya rezeki, nanti rezeki kita mampet, rezeki kita sulit. Si lupa, ternyata pada saat itu malaikat akan mengadu kepada Allah, ya Allah, di bumi ada seorang istri yang mengatakan begini-begini. Maka kata Allah, turunkan rezekinya, turunkan janjinya, persis seperti apa yang dia ucapkan. Nah, bisa jadi kita ini pernah khilaf. Kita seorang ibu, seorang istri yang lisannya gampang mengucapkan kata-kata negatif kepada orang-orang yang kita cintai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita. Bagaimanakah kekurangan-kekurangan kita, kehilafan-kehilafan kita atas kata-kata kita yang membuat nasib anak-anak kita buruk, nasib keluarga kita buruk, Allah beri kesempatan. Ayo, rubah takdir mereka. Kamu bisa merubah takdir mereka. Ya, dengan lisan kamu, dan kamu pun juga bisa merubah dengan lisan-lisan kamu. Gimana caranya? Nah, inilah ya, bagaimana kita memahami tentang hubungan yang kita ucapkan dengan takdir manusia, lalu hubungannya dengan Lailatul Qadar. Saya mau menyampaikan sedikit ilustrasi agar kita memahami kenapa Nabi Muhammad diberikan oleh Allah keistimewaan oleh Allah, dan juga untuk kita umat Nabi Muhammad adanya Lailatul Qadar. Karena Allah sayang. Nah, ini ya adalah arsy-Nya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, bukankah awalnya nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa kan tinggalnya di surga. Ya, tidak ada cerita bahwa kampung halaman kita di bumi. Yang ada adalah cerita kampung halaman kita, asal usul kita adalah kampung surga. Dan surganya nggak tanggung-tanggung. Surganya Nabi Adam itu surga yang tertinggi. Surga Firdaus. Dari mana dalilnya kalau surganya Nabi Adam surga Firdaus? Karena hanya penghuni surga Firdaus yang dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa penghalang. Karena penghuni surga Firdaus kalau melihat ke atas, atasnya adalah arsy-Nya Allah tanpa penghalang. Dan kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Di bawah surga yang paling rendah namanya surga Aden.
Dan di bawah surga Aden adalah api neraka. Pembatas antara surga dan neraka adalah satu padang, satu tanah yang sangat luas. Inilah disebut dengan prosesi padang mahsyar. Karena padang mahsyar ya itu nanti ada yaumul hisab, ada peradilan, ada mizan, ada timbangan, dan juga sampai ada as-sirat, jembatan. Ya, ini ada satu tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, ya kan Nabi itu turun. Berarti kita harus tahu di mana bumi yang sekarang kita tempati. Itu banyak ayat-ayat menyebutkan, termasuk dalam surat Al-A'raf, bahwa bumi itu ya adalah fiha tahyauna. Di sana kalian akan hidup. Nah, di sini kita hidup. Wa fiha tamutun, di sana kita mati. Wa minha tukhrajun, dalam surat Al-A'raf ayat 25. Dan di sanalah kalian akan dibangkitkan. Berarti di mana? Bumi ini adalah satu titik di padang mahsyar. Satu titik. Berarti apa? Kaki kita sudah terarah sangat dekat menuju surga. Dan kaki kita pun kalau terpleset, di bawahnya adalah api neraka. Harusnya bumi yang satu titik ini nggak kuat kita tinggal di bumi. Dengan demikian Allah jadikan keindahan buat di bumi dengan cara Allah ciptakan 7 langit. Nah, dengan matahari sebagai tata surya, bintang yang paling besar. Ya, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars itu hanyalah ya ibaratnya satu buletan di dalam luasnya padang mahsyar. Cuma segenggaman Allah. Jadi Allah ketika menurunkan Nabi Adam ya ke bumi, inilah bumi yang tidak jauh dari sedekat dengan surga, sedekat dengan neraka. Dan ada kisahnya bagaimana ketika Nabi Adam akan diturunkan ke bumi, yang protes siapa? Para malaikat. Malaikat mengatakan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah kamu akan menjadikan khalifah adalah manusia yang suka menumpahkan darah dan suka berbuat kerusakan? Dari mana mereka tahu cerita itu? Apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Tidak. Lalu dari mana malaikat tahu kalau manusia itu kelak berbuat kerusakan? Ya, karena Allah menyimpan takdir di sini. Tulisan yang merah, Lauhil Mahfuz. Takdir tersimpan di Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat udah nobar, udah nonton bareng. Oh, itu takdirnya manusia 2020 akan terjadi corona. Itu sudah ada di sini. Ya, kenapa Allah turunkan tentara corona? Karena memang Allah ingin menegur orang-orang beriman yang punya banyak kesalahan. Bisa jadi salah satu kesalahan ya sudah mulai runtuhnya keharmonisan dalam rumah tangga. Maka salah satu caranya agar muncul kembali ketahanan dalam rumah tangga, yaitu Allah kirimkan tentara corona yang akhirnya membuat semua orang terdiam di dalam rumah. Ini sudah ada di Lauhul Mahfuz karena ini adalah takdir tersimpan di Lauhul Mahfuz. Dan jangan lupa, tidak hanya takdir yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, Al-Quran pun tersimpan di Lauhul Mahfuz. Al-Quran dan takdir tersimpan di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhil Mahfuz. Juga takdir inna nahnu nazzalna inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini semua di Lauhil Mahfuz. Lalu apa hubungannya dengan kita? Allah sayang sama kita. Ketika kita diturunkan ke bumi, Allah berikan kita petunjuk. Untuk Nabi Muhammad, yaitu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kita tahu di bulan Ramadan. Dan Al-Quran sudah disiapkan oleh Allah dalam bentuk satu mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya juga di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi sangat erat hubungan kita dengan Lauhil Mahfuz, karena di sanalah Al-Quran diturunkan. Dan sangat dekat juga hubungan kita dengan takdir. Karena takdir tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kalau kita sudah memahami ini, berarti pada saat Allah menyuruh kita untuk merubah takdir, ada satu malam yang Allah beri kesempatan pada saat itu.
yaitu pada saat Allah turunkan Al-Quran yang satu mushaf, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, untuk itulah, ayo kalau kita sudah pahami seperti ini, maka ketuk pintu langit dari rumah-rumah kita. Kita tidak lagi bisa mengandalkan masjid-masjid kita. Karena biasanya bisa jadi kita hanya mengaminkan doa para imam, doa para hafidz, ya. Dan mulai hari ini sangat memungkinkan banyak masjid yang tutup. Mau nggak mau kita hanya mengandalkan laki-laki yang menjadi imam di rumah kita. Dan itulah suami-suami kita. Karena yang Allah lihat dalam berdoa bukan kefasihannya, tapi yang Allah lihat dalam berdoa sejauh mana dia memintanya kepada Allah. Dan Allah menunggu kesempatan ini. Siapa di antara rumah-rumah kita yang bisa jadi lisannya Allah suka. Lisannya mengetuk pintu langit. Dan luar biasa, kalau dulu sebelumnya di bulan Ramadan hanya satu masjid berkumpul semua warga untuk melakukan iktikaf. Lalu mengejar Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi pada saat ini tidak hanya satu RT ya berpusat di masjid, tapi mulai tahun ini bisa jadi dalam satu RT semua rumah-rumah bercahaya, semua rumah-rumah segera memi'rajkan doa-doanya untuk segera mengetuk pintu-pintu langit. Ya, apa betul bahwa Lailatul Qadar Allah beri kesempatan untuk merubah takdir orang-orang yang kita cintai? Kita harus tahu bahwa kunci seseorang itu bisa berbuat baik, kunci seseorang itu punya visi dan misi ketika mereka memahami tentang al-iman, iman. Dan rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir. Untuk itu kita harus tahu tentang iman kepada takdir. Takdir ada dua. Ada takdir qada, ada takdir qadar. Khairuhu wa syarruhu. Baik takdir baik ataupun takdir buruk. Tapi takdir ada dua, qada dan qadar. Walaupun manusia belum dilahirkan dari rahim ibunya, tapi pada saat usia 120 hari 4 bulan itu kan sudah tertulis. Walaupun kehidupan manusia belum berakhir, tapi Lauhul Mahfuz sudah ada catatan bagaimana berakhirnya dan tragedi kisah tentang manusia. Untuk itulah kita harus tahu tentang takdir. Pertama, ada takdir qada. Takdir qada di mana Allah menetapkan takdir sebab Allah al-qadhi, hakim. Kalau hakim berarti memutuskan. Kalau memutuskan berarti hak prerogatif yang nggak bisa diganggu gugat. Tugas kita pada saat ditakdirkan dengan qada, takdir qada, ya udah nerima dan minta petunjuk sama Allah agar Allah mudahkan kita menerima dan menjalani apa yang Allah inginkan. Karena takdir qada itu adalah ajal. Kapan kita mati itu keputusan Allah. Nggak bisa dia belum ikhlas mati, ternyata karena belum ikhlas nggak tega malaikat mencabutnya. Udahlah nunggu sampai ikhlas. Tidak, kalau udah ada ajalnya, la yataqaddam wa la yata'akhkhar, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dan kita hanya berharap pada Allah, kapanpun ya Allah, Engkau mencabut nyawaku. Yang penting pada saat itu, jadikanlah hari yang terbaik adalah hari itu. Jadikanlah amal yang terbaik adalah amal saat itu. Jadikanlah ya umurku yang terbaik adalah umur saat itu. Kita hanya minta itu. Mau matinya sekarang, mau matinya besok, mau matinya 20 tahun lagi, mau matinya masih lama, kek. Yang penting ya Allah, tolong. Kapanpun ya kematian itu datang di kondisi amal yang terbaik. Ya, kita hanya bisa seperti itu, nggak bisa nggak gugat. Kemudian nasab, ya bin atau binti. Ini anak bapaknya siapa, ibunya siapa, kan nggak bisa milih. Kita hanya nerima. Berarti apa? Ya Allah, kok saya dihadirkan anak kayak begini? Gimana ya Allah? Nggak bisa ditolak. Ya mau nggak mau, ya Allah, tolong jadikan aku seorang ibu, seorang istri yang lulus ketika dititipkan keputusan suami dan anak-anak yang berkarakter seperti ini. Ya nasab yang seperti ini. Atau fisik. Fisik juga begitu. Nggak bisa diganggu-gugat. Pada saat kita menjadi laki-laki, menjadi perempuan, ya bukan
society, gendernya kita tergantung apa yang kita inginkan. Tidak. Seks dan gender itu keputusan. Kalau kita dijadikan seorang perempuan, ya Allah tolong jadikan aku perempuan yang solihah. Ketika menjadi istri, istri yang solihah. Ketika menjadi ibu, ibu yang solihah. Ketika menjadi anggota masyarakat yang solihah. Saat jadi dokter, perempuan yang solihah. Ketika jadi pemimpin, pemimpin yang solihah. Ya, artinya apa? Kita hanya minta pada saat Allah putuskan seperti itu, Allah mudahkan keinginan Allah. Ya, Allah jalani seperti yang ada dalam hidup kita. Dan Allah tidak memberikan kesempatan untuk merubah takdir qada. Tapi ada takdir yang kedua, yaitu takdir qadar. Takdir qadar adalah takdir yang Allah tulis karena sifat Allah Al-Qadir. Apa Al-Qadir? Allah Maha memberikan ketentuan. Jadi Allah hanya bikin SOP. Ini surga, ini neraka. Ini husnul khotimah, ini su'ul khotimah. Ada SOP-nya. Dan ketika Allah berikan SOP, Allah berikan jalan. Alladzi qaddara fahada. Berupa apa jalannya? Ini syariatnya. Kalau kepengen masuk surga, ini jalan yang kamu tempuh yang ada dalam Al-Quran. Kalau kamu ingin masuk neraka, nih jalan-jalan yang ditempuh. Kalau kamu ingin terhindar, ini cara-caranya. Ya, seperti juga nasib perceraian ataupun langgeng. Ini takdir Allah hanya buat ketentuan. Siapa yang rumah tangganya langgeng, ini tip-tipsnya. Siapa yang rumah tangganya kok akhirnya bercerai karena memang dia tidak kuat atau dia tidak mampu ya melakukan hal ini dan itu. Itu semua sudah disiapkan oleh Allah ya, SOP-nya, dan juga Allah siapkan proses petunjuk untuk menjalaninya. Dan manusialah yang memilih nasib dan jalannya sendiri. Mau masuk surga, masuk neraka, pilihan manusia. Allah cuma kasih petunjuk. Mau pernikahan yang langgeng atau bercerai, ini ayat-ayatnya udah ada. Ayat-ayat ingin langgeng, ayat-ayat ingin bercerai, ya sebagai sebuah tandir, ya peringatan, udah ada. Kitalah yang memilih. Begitupun sukses atau gagal, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya Allah yang memberikan petunjuk, kitalah yang memilih jalan itu. Dan karena Allah tahu manusia itu selalu berbuat kesalahan. Jangan sampai kita salah memilih jalan. Yang kita tempuh ternyata jalan yang memicu perceraian. Yang kita tempuh ternyata na'udzubillah min dzalik, jalan yang akan menyebabkan kita maksiat dan begitu matinya su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah nanti matinya na'udzubillah min dzalik masuk neraka. Dan ternyata ada yang salah dari jalan itu. Nasib anak-anak yang harusnya sukses ternyata gagal karena ada kesalahan ibunya. Dan takdir qadar. Inilah takdir yang Allah beri kesempatan untuk kita rubah. Bahkan dengan satu malam diberi nama Lailatul Qadar. Malam penentuan takdir qadar. Bukan Lailatul Qadha. Bukan malam penentuan takdir qadha. Kalau kita sudah nyambung di sini, maka kita akan melihat nggak hanya Lailatul Qadar itu untuk menentukan takdir. Tapi fadilah keutamaan Lailatul Qadar itu harus kita raih semuanya. Yaitu apa? Lailatul Qadar adalah al-qadar, takdir, malam yang mulia. Kenapa disebut dengan malam mulia? Karena malam itu turunnya Al-Quran yang mulia. Maka mengenang malam itu setiap tahun, mengenang malam itu Allah akan mempersiapkan kemuliaan. Siapapun akan mulia, yang meminta dimuliakan, maka Allah beri kesempatan untuk terangkat menjadi mulia karena Al-Quran. Ya, Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau yang 17 Ramadan, itu adalah Al-Quran yang diturunkan ke bumi. Yaitu surat Al-A'laq di Gua Hira. Astagfirullahaladzim. Ya, mohon maaf. Ada cicak kaget. Ya, jadi kalau yang 17 Ramadan itu yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Nabi Muhammad tepat di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Jadi kita memperingati dua proses nuzulul Quran. Pertama 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran ke bumi. Yang kedua, Allah minta jangan lupa kita mengenang satu malam ketika Al-Quran diturunkan satu mushaf yang dibawa oleh malaikat Jibril tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ya, kemudian berikutnya adalah malam inilah adalah malam penentuan takdir.
Siapa yang dirubah takdirnya? Mereka yang minta untuk dirubah. Kita siapkan ya untuk doa orang-orang yang akan kita rubah. Dan juga malam ini ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang memilih ibadahnya pada saat itu, maka ibadahnya itu dianggap dia telah melakukan selama 1000 bulan. Dan dulu malaikat Jibril membawa Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfuz sendirian. Tapi untuk mengenang Lailatul Qadar, dihadirkan kepada umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita. Malaikat Jibril diminta oleh Allah tidak turun sendirian. Tapi nazala Jibril ma'aqabakabatin minal malaikah. Yatanazzalul malaikatu warroh, kalau surat Al-Qadar. Malaikat Jibril akan turun bersama dengan rombongan malaikat. Karena sayangnya Allah kepada kita. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Untuk apa malaikat Jibril itu datang bersama dengan rombongan malaikat? Untuk menemui kita. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Pertama, yusallimun, mengucapkan salam. Salam aja 3 doa. Assalamualaikum ya Allah, selamatkanlah dia. Warahmatullahi ya Allah, sayangilah dia. Wabarakatuh ya Allah, berkahilah dia. Wa yusallun, mendoakan ya dengan mengaminkan setiap doa kita dan juga menambah doa Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, sayangilah dia dan ya Allah, ampunilah dia. Siapa yang didoakan oleh malaikat? Semua hamba, enggak peduli dia sakit, dia sehat, dia haid, dia nifas, enggak peduli. Yang penting posisi dia siap menyambut malaikat. Yaitu posisinya dalam hadis Rasulullah qa'imin, berdiri. Au qa'idid, duduk. Yazkurullah ta'ala. Itulah kenapa istri-istri Nabi termasuk Aisyah kan di dalam kamarnya banyak tali. Karena menjaga dirinya jangan sampai dari senderan lama-lama tertidur berbaring atau kemudian tengkurap. Bukannya dia nggak dapat 1000 bulan, dapat 1000 bulan ibadah seperti apa yang dia lakukan. Tapi malaikat hanya akan mengucapkan salam, mengaminkan siapa yang posisinya siap menyambut malaikat. Nah dengan demikian, apa persiapan kita di rumah kita? Pertama, ayo kita siapkan dengan kalimat-kalimat istighfar dan taubat-taubat kita. Agar jangan sampai terhalangnya doa-doa kita dikabulkan. Terhalangnya malaikat untuk datang ke rumah kita. Kenapa? Karena banyaknya dosa-dosa yang menghalanginya itu. Ayo kita gugurkan dosa kita. Karena dosa seperti titik hitam di dalam hati kita. Jangan sampai Allah biarkan tertutup. Maka gugurkan, bersihkan, kinclongkan hati-hati kita dengan kalimat-kalimat istighfar. Yang kedua, persiapan kita apa? Sholat yang berkualitas. Bukan gerakannya, tapi manfaat dari sholatnya. Juga kita siapkan zikir. Dan juga bagaimana keluarga kita adalah keluarga yang siap mulia. Karena Al-Quran. Dan doa yang terbaik. Nah ini beberapa contohnya. Kalimat istighfar yang Allah sukai. Dosanya Nabi Adam sebagai dosa pasangan suami istri. Ada dalam surat Al-A'raf. Bisa jadi dosa kita disebabkan karena kita tidak melakukan kebaikan terhadap tamu-tamu kita. Maka gugurkan dosa kita dengan istighfar Nabi Nuh. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan siapapun yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman. Bisa jadi juga dosa kita karena kita cuek sama anak ketika mereka tidak komitmen dengan sholat. Dibiarin aja sholatnya. Doa istighfar dan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu menegakkan sholat. Juga anak-anakku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau doanya Nabi Yunus ketika di lockdown di perut ikan paus. Bisa jadi juga Allah melockdown kita dalam kondisi dunia seperti ini dengan corona karena kita diminta untuk ya menyadari dosa kita seperti istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau mungkin dosa kita banyak sama saudara-saudara kita. Kenapa gilun, punya iri hati dan dengki, sebel melulu sama temannya, sebel melulu sama saudara-saudaranya. Gugurkan dengan istighfarnya Muhajiri dan Ansor. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini kita siapkan. Dan juga waktu istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Jadi
udah lewat pertengahan Ramadan, di waktu sahur matikan TV. Ya, karena bisa jadi ada hal-hal yang membuat kita jadi terlupa untuk istighfar. Siapkan audio, siapkan kalimat-kalimat istighfar dengan audio aja, agar sambil anak kita makan sahur, sambil telinganya mendengar kalimat istighfar. Bisa jadi mulutnya makan, tapi hatinya bergerak mengikuti kalimat istighfar. Karena kita ingin serius membuka rumah kita untuk mengetuk pintu langit. Ya, kemudian ya tadi persiapkan sholat yang berkualitas, bukan maksudnya gimana sholatnya, sekedar jumlah rokaatnya, tidak. Tapi bagaimana sholatnya membentuk karakter. Yaitu apa? Ketika kita sholat, karena memang kita punya karakter, kalau ada apa-apa butuh pertolongan, langsung sholat. Karena itu yang diminta oleh Allah, ista'inu bisabri wassalah. Ya langsung sholat. Ya, kenapa kamu rajin sholat? Kenapa kamu kepingin sholat? Karena kita butuh sama Allah. Kesandaran untuk bersandar. Kemudian juga sholat ini membentuk karakter sama waktu. Zuhur ada waktunya, jangan keasaran. Asar ada waktunya, jangan ke maghriban. Maghrib ada waktunya, jangan sampai ke isyaan. Ya, isya ketiduran, subuh kesiangan. Itu komitmen dengan waktu. Biasakan budaya hidup bersih dengan bersuci. Ya, rajin dan suka berwudu. Walaupun bukan dalam waktu kepingin sholat, tapi suka aja berwudu. Kenapa? Karena orang yang sholat suka dengan menjaga kesucian dan kebersihannya. Ya juga apa? Peduli sama sesama. Ya, tidak hanya sekedar kita sholat, tapi kita peduli bahwa efek manfaat sholat kita akan menjadikan orang-orang yang malam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan kaum muslimin, maka dia bukan urusan kita. It'amu to'am, memberi makan. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, sholatnya rajin, berokaat, tapi ketika disuruh memberi, dalam kondisi kayak begini, malah berpikir, ya Allah, orang lagi susah disuruh memberi. Itu tandanya ada yang gak beres dengan sholatnya. Bukankah ketika kita memberi, pada hakikatnya kita membuka pintu rezeki? Ya, it'amu to'am, memberi makan kepada orang miskin adalah salah satu amal yang disukai oleh Allah. Kemudian, ya persiapkan dengan zikir-zikir dalam rumah, ya, termasuk dengan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa rumah-rumah kita harus jadi rumah yang menjadi ahlul Quran. Jangan sampai rumah kita dianggap seperti penghuninya adalah para bangkai, yang bangkai hidup. Karena Rasulullah bersabda, mathalul bait, perumpamaan rumah yang di dalamnya berzikir sama Allah dan rumah yang tidak berzikir, ya, zikir dengan Al-Quran, itu seperti rumah orang-orang yang penghuninya adalah manusia hidup atau penghuninya bangkai. Sampai Rasulullah juga menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Isinya bukan manusia hidup, isinya itu cuma bangkai-bangkai. Ya, maka ya salah satu adalah diminta oleh Allah, diminta oleh Rasul untuk membaca surat Al-Baqarah. Ya, dan inilah jangan lupa bahwa Lailatul Qadar menjadi satu anugerah rezeki yang kita inginkan. Bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Siapkan dari sekarang lembaran-lembaran doa. Kalau ibu-ibu yang bisa jadi anaknya banyak, atau dia kepingin mendoakan anak-anak yang bisa jadi nggak di depan mata. Kalau mau nulis itu agak susah. Siapkan foto. Hadirkan ketika kita ingin berdoa dengan melihat foto mereka. Maka bisa jadi melihat foto mereka kita akan teringat apa yang kita ingin doakan untuk mereka, orang-orang yang kita cintai. Bismillah, moga-moga kita bersama-sama untuk mendapatkan anugerah direzekikan oleh Allah, mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga terangkat mulia menjadi ahlul Quran. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kasira kepada Ustazah Ibunda kita tercinta Ibu Nur Hamidah yang tadi telah memberikan taujih atau materi tentang bagaimana menjemput Lailatul Qadar di rumah kita, insya Allah. Ummati fillah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pejuang Salimah, pengurus Salimah se-Nusa Tenggara Barat, kami persilahkan untuk sesi selanjutnya kita
diskusi Bu ya. Nah, diskusi kami persilahkan untuk 3 penanya untuk termin pertama ini. Kami persilahkan Ibu-ibu. Ada di chat ya, room chat ya. Oh ya, Ustazah ada juga di kolom chat di sini. Ada beberapa pertanyaan ini Ustazah dari Oke. Dari Ibu Yati ya, boleh minta share slide-nya ya. Insya Allah saya sudah kirim ke Bu Ahlun ya. Ini menjadi salah satu dari amal jariah yang kita bersama-sama bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan, saya sudah titip materinya di Bu Ahlun. Kemudian dari Ibu Reni ya, bagaimana mempersiapkan amalan-amalan bagi seorang ibu yang di dalam masa nifas agar juga dapat meraih Lailatul Qadar. Tidak ada yang dilarang bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas secara kesepakatan kecuali yang pertama sholat. Nanti sholat, tapi hadirkan roh kita seperti kita mau sholat. Maksudnya apa? Berwudu terlebih dahulu, memakai mukena, agar pada saat kita berdoa, walaupun kita dalam kondisi nifas, walaupun dalam kondisi haid, tapi dengan suasana pakaian sholat, bisa jadi itu akan menghadirkan roh kita. Nah, yang dilarang itu adalah sholat, kemudian i'tikaf, dan juga tawaf. Nah, ini kan tawaf enggak. Ya, artinya yang disepakati adalah tidak boleh i'tikaf dan tidak boleh sholat. Kalau di siang hari kan nggak boleh saum. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu ya dipersilahkan. Walaupun bisa jadi ada khilafiyah soal Al-Quran. Ya, untuk itu ya agar kita memahami kenapa terjadi khilafiyah dalam hal Al-Quran dan apa yang harus kita lakukan bagi wanita yang haid dan nifas terhadap haknya Al-Quran, saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu semua, rekan-rekan semua, hak Al-Quran, artinya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu 3. Ada 3. Dan masing-masing punya agenda sendiri, tips sendiri. Pertama apa? Hak Al-Quran adalah sebagai al-qiraah, bacaan. Kalau bacaan berarti kewajiban kita baca aja sampai khatam. Mau paham nggak paham, mau lancar nggak lancar, pokok hak Al-Quran adalah al-qiraah, dibaca. Kemudian yang kedua, hak Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk. Kalau sebagai petunjuk, berarti agenda yang kita lakukan sebagai kewajiban kita beda lagi. Bukan dengan tadarus, bukan dengan membaca. Tapi haknya Al-Quran sebagai petunjuk adalah kita harus memahaminya. Gimana cara memahaminya? Mau nggak mau 2 cara. Pertama, baca terjemah. Tematik. Jadi baca terjemahnya tidak seperti kita tadarus. 1 halaman kita baca ayatnya, 1 halaman baca terjemahannya. 1 halaman baca ayatnya, 1 halaman baca terjemahannya. Ini tips yang tidak tepat. Kenapa? Karena tidak sangat memungkinkan kita tidak paham. Akhirnya apa? Hatam nggak hatam-hatam, paham nggak paham-paham. Maka cara memahaminya dengan membaca terjemahan secara tematik. Dan aplikasinya sekarang udah ada di Indonesia, luar biasa. Allah tuh anugerahkan rezeki banget untuk orang Indonesia. Ya, kalau di Indonesia itu di Jakarta ada Guru Mukni. Ya, jadi bikin satu komunitas anak-anak yang fokus kepada hadis Nabi ya dan juga kepada Al-Quran. Itu sudah bikin aplikasi Quran. Namanya aplikasi Quran Al-Hadi. Dan itu luar biasa membantu teman-teman semua. Ketika kita share misalnya, kita mau searching, mau cari tentang wanita. Udah begitu diklik tentang wanita,
itu keluar ayat-ayat dengan tematik. Wanita dalam Al-Quran, ciri-ciri wanita yang soliha, istri-istri Nabi, ya, contoh istri-istri yang maksiat kepada suaminya, itu disusun secara tematik. Ya, dan itu cara kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu membaca tematik. Yang kedua, caranya apa? Baca tafsir. Kalau baca tafsir, baru tuh bacanya bisa jadi berurutan. Jadi kalau mau berurutan, bukan baca terjemah. Kalau mau berurutan, baca melalui metode tafsir. Mau tafsir Ibnu Katsir, boleh. Mau tafsir Jalalain, boleh. Tapi saya kepinginnya tafsir yang untuk aplikatif kehidupan sosial. Oh, setiap penulis tafsir punya corak penafsiran tersendiri. Tujuannya apa? Kalau Ibnu Katsir, Jalalain, As-Suyuti itu hanya untuk menjelaskan makna ayat. Tapi kalau kepingin membahas tentang sosiologi, bisa pakai tafsir Indonesia yang diakui, tafsir Buya Hamka, ya, atau tafsir Fi Zilalil Quran. Itu ayat-ayatnya akan dikaitkan dengan aspek kejadian sosiologi. Atau kepingin tentang hukum, baca tafsir Al-Qurtubi, ya, Jami Al-Ahkam. Nah, semua itu tujuannya untuk memenuhi hak Al-Quran yang kedua. Nah, hak Al-Quran yang ketiga apa? Dijaga. Hak Al-Quran yang ketiga adalah dijaga. Tipsnya beda lagi, kewajiban kita beda lagi. Tidak dengan tadarus, tidak dengan baca terjemah. Hak Al-Quran yang ketiga dijaga apa? Ada 3 hal. Pertama, ada yang menjaga dengan hafalan. Berarti agendanya adalah menghafal. Itu adalah anugerah. Bisa jadi keahlian. Yang kedua, dijaga dengan qiraat, rosem, ya. Ada yang menjaga dengan cara membacanya. Persis seperti waktu malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Atau menjaga rosemnya, tulisan-tulisannya. Ini bagian dari tujuannya menjaga. Dan alhamdulillah kan di Indonesia sudah ada tuh Al-Quran tulis. Ya, itu hanya untuk menjaga tulisan rosem Al-Quran. Ada lagi yang ketiga, ya, tipsnya adalah menjaga dengan mengaplikasikan sebagai akhlak. Karena khuluqunal Quran, akhlak kita adalah Al-Quran. Nah, kalau 3 ini sudah kita pahami hak Al-Quran, maka wanita yang haid tidak akan ada alasan. Misalnya, saya nggak mau pakai madhab yang baca Al-Quran. Ya, saya mau pakainya madhab yang kalau lagi haid, kalau lagi nifas nggak baca Al-Quran. Nggak masalah, itu pilihan kamu. Jadi kamu hanya tidak bisa melakukan yang pertama. Ya, tapi yang kedua dan ketiga, wanita yang haid tidak ada larangan. Ya, madhab yang melarang itu kan madhab Imam Syafi'i. Pada saat menganggap ayat surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun adalah Quran yang di bumi. Dan itu madhab Imam Syafi'i. Tapi lihat, wanita-wanita yang memegang madhab Imam Syafi'i itu kan wanita Palestina. Karena Imam Syafi'i kan dari Gaza, dari Palestina. Tapi apakah ketika mereka sedang haid, sedang nifas, mereka nggak baca Al-Quran? Baca. Kenapa mereka baca? Karena mereka membacanya tidak dengan mushaf-mushaf mereka. Mereka membacanya dari hafalan-hafalan mereka. Nah, repotnya orang Indonesia. Pakainya madhab Imam Syafi'i. Begitu haid, begitu nifas, bingung mau baca. Ya, nggak boleh pegang. Ya udah, nggak usah pegang Al-Quran, baca aja. Nggak punya hafalan. Nah, ini kan repotnya. Sedangkan madhab Imam Maliki, biasanya Al-Quran teman-teman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya punya beberapa Quran versi terjemahan Indonesia, rata-rata sudah mengarahkan kepada madhab Imam Maliki. Ya, lihat aja surat Al-Waqiah, itu di ayat ke-77, 78, 79. Itu udah disebutkan Al-Quran yang dimaksud yang tidak boleh disentuh, di dalam kurung udah diterjemahin itu. Quran Lauhil Mahfuz. Berarti bukan Quran yang di bumi. Sebab yang murni dari Allah adalah lafaznya. Tapi kalau tulisannya, rosemnya, itu kan bukan dari Rasul. Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Siapa yang mengabadikan rosem Al-Quran? Zaid bin Sabit. Ketika Rasulullah membaca, Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit untuk menulis. Kan Rasulullah nggak ngecek. Karena Rasulullah percaya sama Zaid bin Sabit. Jadi artinya, madhab Imam Maliki menganggap Quran mushaf ini bukan Quran yang dimaksud. Ini mah lembaran buatan manusia. Maka madhab Imam Maliki tidak melarang wanita yang haid baca Al-Quran. Dan itu terjemahan Quran Depak,
itu rata-rata pakainya mengadopsinya Quran Maliki, madzhab Imam Maliki Saudi. Teman-teman bisa lihat aja terjemahan Quran. Karena saya beberapa kali ngecek terjemahan Al-Quran yang bahasa Indonesia, itu di surat Al-Waqiah, di ayat yang ke-77, 78, 79, tepat di ayat yang ke-78. Nah, itu udah dalam kurung Quran yang di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi kalau di antara kita mau pakainya madzhab Imam Maliki, aku mau haid mau nifas mau baca Al-Quran, nggak masalah. Karena tidak pernah ada pengharamannya. Yang ada adalah khilafiyahnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Jadi apapun bagi wanita yang haid, silahkan, tidak ada halangan. Malaikat Jibril bisa mengaminkan doanya ketika memang posisinya dia berdiri atau duduk dalam berdoa. Kemudian berikutnya ada kumpulan doa dan istighfar yang kalau yang istighfar ada di file ya, itu cuma sedikit, sedangkan di Al-Quran banyak sekali. Ya, saya nggak mencantumkan banyak ya karena memang di Al-Quran itu banyak sekali. Saya hanya mencantumkan beberapa istighfar yang kayaknya dosa-dosanya itu pas banget sama kita. Kemudian tentang Lailatul Qadar bisa merubah takdir, bisa dijelaskan lagi? Waduh. ya, jangan pernah meragukan bahwa takdir qadar, yang tadi takdir nasib anak kita, ya selama bukan ajal, kapan dia mati, bukan nasab anak ini. Jadi jangan pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya kepengen banget anak perempuan, moga-moga nanti anak saya pagi hari berubah jadi perempuan. Yang itu nggak bisa. Ya, jadi selama bukan nasab, selama bukan ajal, selama bukan jasad, itu adalah takdir qadar yang saya sebut dengan nasib yang bisa dirubah. Allah bersama dengan praduga hambanya. Kalau kita yakin diberi kesempatan anugerah Lailatul Qadar, kun fayakun. Allah akan mudahkan. Udah ya, nggak ada lagi ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Syukron jazakumullah khairan kasira Ustazah. Mungkin yang ikut acara pagi hari ini juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustazah Nur Hamidah. Kami persilahkan untuk 3 penanya dulu. Ya. Ya. Mungkin ada yang bertanya. Iya, pura namanya putih tangi itu sandera Belanda bose mana? Oh. Arisan 50.000. Sudah mungkin, Mbak. Oh, enggak ada ya. Iya ya. Alhamdulillah. Ya. Kakak, Itu ngalih. Mungkin sebelum ya, mungkin kami mohon izin bertanya Ustazah ya. Ya. Oh ya, ini ada Ustazah, ada yang bertanya melalui chat. Ya. Dari Ibu Rabiatul Adawiyah dari Sumbawa. Ya, yang bertanya tentang bersiap tiap malam ganjil saja atau semua malam. Ya. Islam itu ada prinsip idealis, ada prinsip realistis. Idealisnya semua malam. Kita alhamdulillah tuh pernah harus setiap malam. Kenapa? Karena ketika terjadi perbedaan. Ya, satu Ramadan ada yang udah duluan, satu Ramadan belakangan. Berarti mau nggak mau kita nggak pernah tahu yang mana yang disebut dengan ganjil. Alhamdulillah kan tahun ini Allah tidak persulit kita dengan perbedaan. Maka kita bisa menentukan hari ini siangnya 20, malamnya 21. Hari ini siangnya 22, malamnya 23. Secara idealis memang dari mulai tanggal 20
dari mulai malam 21 sampai malam 29 itu idealis. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama kita. Bisa-bisa ya Allah ya di malam 21, 22, 23 kita tuh semangat. Akhirnya apa? Pagi harinya udah yang masuk angin, yang udah kembung, ya tahu banget deh sehingga apa? Ya kita bisa dengan mengoptimalkan, mempersiapkan diri khusus di malam-malam ganjil. Berharap Allah pun melihat keseriusan kita, bukan karena kita nggak mau, tapi ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian Bu. Ya, ya syukron Ustazah. Ya, mungkin ini dari kami sedikit Ustazah mau bertanya. Ya, mungkin mohon pesan-pesan dari Ustazah buat kami sebagai istri, ibu, sekaligus pejuang-pejuang Salimah supaya bisa tetap bersemangat Ustazah. Ibarat bulan Ramadan ini sebagai bulan pengisian bensin ruhiyah untuk dipergunakan untuk 11 bulan ke depan. Mungkin pesan-pesan dari Ustazah buat kami semua agar tetap semangat, tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala Ustazah ya. Syukran jazakumullah. Wa iyyakum. Kita memang manusia yang lemah, yang kita butuh sebuah motivasi agar bisa istiqomah. Maka salah satu yang menjadi tips yang Allah berikan kepada kita, yaitu cukuplah kita memakai surat Al-Asr, surat Wal-Asri. Ya, karena surat Al-Asr inilah yang Rasulullah sendiri mengatakan kafafah, kalau orang itu udah paham surat Al-Asri, surat Al-Asr itu udah cukup. Apa yang harus kita lakukan agar kita sebagai seorang istri ya bisa sukses, seorang ibu bisa sukses? Nah, lihat, Allah menyebutkan cita-cita kalau kepingin sukses, tapi maaf, egois, sendirian. Kita kepengen sukses sendirian, kita pengen jadi istri, kita pengen jadi ibu. Yang egois, innal insan, bentuknya kata tunggal, insan. Ya, setiap manusia kalau sendirian, lafi khusr, pasti rugi. Gimana caranya agar kita tidak merugi, agar kita bisa terawat dengan baik? Sebab kalau sendirian, fa'inna syaitana ma'al wahid. Setan itu senang sama yang sendirian. Kita bisa bete, kita bisa akhirnya kesel, kita merasa sudah berjuang tapi nggak dihargai. Nah ini kalau sendirian susah. Maka tipsnya Allah sebutkan yaitu illalladzina, bentuk jamak. Berkumpul dengan komunitas yang seperti ini yang kita butuhkan. Alhamdulillah kita punya satu payung Salimah yang punya visi dan misi yang bisa jadi sama. Bukan tujuan duniawi, bukan tujuan materi, bukan popularitas, tapi kita bergabung hanya untuk menjadikan kita seorang wanita, seorang ibu yang memiliki komunitas untuk merawat kebaikan-kebaikan kita. Nah, komunitas inilah yang menjadi syarat yang pertama. Kita harus berkumpul bersama-sama. Nah, komunitas yang seperti apa yang kita cari? Illalladzina amanu, komunitas yang merawat keimanan. Yang sama-sama merawat keimanan, bukan yang mohon maaf saling merusak keimanan. Contoh apa merusak keimanan? Ya sering negative thinking, dikomentari suuzon ketika misal setiap proyek yang muncul dia lagi. Ini mau program departemen apapun pasti yang muncul departemen dakwah, Bu Ahlun lagi. Nah, kalau kita berkumpul dalam komunitas keimanan, kita akan rawat keimanan ini, bukan merusak keimanan seseorang. Misalnya apa? Ya JJ Bu Ahlun nih ya dia mah begini, dia mah begitu, dikomentarin. Ya, maka bisa jadi orang yang sedang fastabiqul khairat, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ternyata sering dihujat, sering dicurigai, dianggap sombong, dianggap riya, berarti tidak saling merawat keimanan. Ya, jadi carilah komunitas yang merawat keimanan. Juga wa'amilus sholihat, komunitas yang produktif. Nggak cuma omdo, ngomong doang. Nah, kita punya program. Seperti tadi kan, ya dari
bermitra dengan LPMP ini luar biasa. Bagaimana Ibu Sri tidak hanya menyuruh kita untuk membahas tentang Lailatul Qadar, tapi ada efek yang bisa kita bermitra. Ya, bagaimana dari ketahanan dalam rumah tangga kita akan mempersiapkan anak-anak kita, suami kita, ya, program-program kita adalah program-program yang mengajak kemaslahatan untuk masyarakat kita. Nah, ini harus bersama-sama, nggak bisa sendirian. Dan pada saat kita beriman, berkumpul dengan beramal soleh, nah bisa jadi tuh akan ada, ya namanya juga manusia punya kekurangan dan kelebihan. Disitulah harus dinamika diiringi dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, insya Allah jadikanlah komunitas ini apa tadi istilahnya apa tadi apa Bu ini room apa? Ya. Hotel apa tadi? Oh, hotel room. Apa Bu Ahlun tadi itu? Bu Ahlun. Hotel Zoom Bu aja, Ustazah. Enggak tadi Zoom apa? Hotel Zoom Lombok. Hotel Zoom Lombok. Ya. Ya, bagaimana ini komunitas ini adalah komunitas yang berharap kita berkumpul karena iman, berkumpul karena amal soleh, berkumpul karena dinamika kita butuh saling menguatkan. Bismillah, Allah mudahkan semuanya. Ya, syukron jazakumullah khair Ustazah ya atas motivasinya buat kami semua. Insyaallah. Bagaimana ibu-ibu? Kami absen kembali mungkin ya. Saya sedikit bertanya dulu. Oh ya, bertanya. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Silakan Mbak. Ya, mohon maaf ini mungkin agak sedikit di luar konteks kita, tetapi ini menjadi penting, terutama menurut saya pribadi. Ini mohon pencerahannya dari Bu Ustazah. Hanya satu saja ini sementara. Begini Bu Ustazah, saya masih punya orang tua, ibu, tinggal satu lah gitu orang tua, dalam artian mertua juga sudah nggak ada, orang tua laki juga sudah nggak ada, jadi tinggal ibu. Nah, ibu saya ini sekarang berusia 85 tahun. Secara fisik ya alhamdulillah masih sehat, hanya saja ya untuk tahun ini beliau sudah tidak kuat puasa begitu ya. Sudah tidak kuat puasa. Memang kita tahu bahwa usia seperti itu sudah sangat sepuh dan mungkin sudah tidak wajib untuk puasa. Tetapi beliau selalu berusaha untuk berpuasa, tapi sudah jam 5, jam setengah 6 itu sudah tidak kuat banget begitu. Akhirnya beliau menjas dirinya, aduh saya kayaknya untuk tahun ini saya tidak bisa puasa gitu ya. Nah, dengan ketidak bisa puasanya ini kan kita harus membayarkan fidyahnya buat orang tua kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, bila manakah fidyah itu harus kita bayarkan? Bisakah kita membayarkan fidyahnya di bulan Ramadan ini ataukah setelah bulan Ramadan? Mungkin itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, surat Al-Baqarah ayat 184 itulah jawaban yang sudah Allah siapkan. Sebab puasa itu adalah ibadah yang Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya Rasulullah, as-shaum-li, itu hak prerogatif Allah. Gimana cara membayarnya, siapa yang boleh nggak berpuasa, itu adalah hak prerogatif Allah. Dan luar biasa, pada saat Allah mewajibkan saum Ramadan, Allah yang paling tahu gimana kondisi manusia yang ada kalanya tidak memungkinkan. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah menyebutkan dulu ya, yaitu ayyamam ma'dudat. Puasa itu hari-harinya bisa dihitung. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang pernah ketemu sama Ramadan, pasti jumlah puasanya sama. Nominalnya setahun berarti 30 hari. Hitung aja dari pertama kali kita haid misalnya. Ya, anggaplah haid umur 13 tahun. Sekarang anggaplah umur 43 tahun. Berarti kan ketemu 30 tahun Ramadan. Maka 30 tahun hitungan puasa kita 3 kali 3 berarti kurang lebih 900 ya. Ya, jumlahnya 900 puasa. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, pokoknya jumlah 900.
Ternyata apa? Kok ada yang berkurang catatannya nggak 900? Cek ya, famangkana minkum maridon. Bisa jadi dulu kita sakit ya. Waktu kita sakit kita nggak puasa, atau bisa jadi haid kita nggak puasa, bukan yang sekarang, yang dulu waktu SMP misalnya ya, haidnya waktu SMP 5 hari nggak puasa. Lalu udah bayar belum? Kalau belum bayar tidak hilang dengan kondisi sekarang, tetap 5 yang dulu waktu kita SMP, SMA sampai kita kuliah, kita kerja, itu nggak akan pernah berkurang. Tetap akan dihitung sebagai hutang. Maka siapapun di antara kita menghitung hutang puasa nggak hanya dari tahun ini. Karena memang pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Untuk bayar hutang dengan puasa, Allah hanya menyebutkan fi ayyamin ukhor. Ganti di hari-hari yang lain. Unlimited tanpa batas. Ya, hanya madhab ya ulama fikih lah yang membatasi. Tujuannya apa? Biar nggak jadi lupa. Karena kalau kita nggak dibatasi, kita lupa. 2 tahun yang lalu kita utangnya udah bayar apa belum ya? Nah kan begitu. Ulama fikih lah yang membatasi. Hanya sampai di bulan Sya'ban sebelum Ramadan yang berikutnya. Tapi ayat Allah surat Al-Baqarah 184 itu nggak membatasi. Kapanpun kita punya hutang puasa, maka harus diganti di hari-hari yang lain. Selama kita masih hidup, berarti kita punya hutang puasa. Nah, kalau untuk bayar qadha di ayyamin ukhor itu nggak ada batasannya. Namun, pamangkana wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada kalanya seseorang yang dia tidak mampu. Tidak mampu di sini para ulama termasuk Ibnu Abbas menyebutkan kategorinya, yaitu apa? Seperti ya kondisi orang tua kita yang udah usia 84, dia udah nggak sanggup lagi puasa. Atau siapa lagi? Orang yang hamil. Siapa lagi? Orang yang menyusui. Maka mereka termasuk yang kategori tidak mampu. Dan Allah menyuruhnya hanya fafidiyatun ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Nggak ada batasan waktu. Artinya mau dimulai dari Ramadan ini, atau nanti rezekinya bisa jadi dicicil di hari-hari setelah Ramadan, silakan, monggo ibu, nggak apa-apa. Tapi saran saya, sebelum bicara tentang hutang tahun ini, kita harus memuhasabah juga diri kita. Karena bisa jadi banyak sekali orang-orang yang bertanya sama saya, ya bukan utang yang sekarang, utang yang dulu waktu dia SMP, waktu dia SMA. Ya saya bilang ya nggak bisa dikurangi. Tapi kan sekarang ibu udah tua, bayar dengan fidyah. Tapi dulu ibu pernah muda, ya. Dan Rokib dan Atid juga pernah mencatat ibu pernah muda. Jadi jangan hanya utang yang tahun ini, di flashback utang-utang yang sebelumnya. Sudahkah dibayar atau belum? Kalau ternyata, alhamdulillah dulu ibu waktu punya utang nih belum bayar, ya Allah, habis gimana ya? Ya hamil, melahirkan, menyusui. Hamil lagi, melahirkan, menyusui. Hamil lagi, melahirkan, menyusui. Itu berapa tahun nggak puasa-puasa, nggak bisa nih bayar dengan qadha. Bayar dengan fidyah, nggak masalah. Dan Allah ngasih pilihan. Fafidiyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah kafafah, cukup. Tapi ada juga, saya kayaknya kepengen deh untuk menambah ya dengan ya wa antasumu, menambah dengan puasa. Jawaban Allah apa? Khair. Baik. Itu pilihan. Mau bayar fidyah aja cukup, mau nambah fidyah dan puasa aja juga boleh, nggak masalah. Nah, sekarang berapa yang dibayar? Ya, orang puasa wajib makan berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali, orang nggak puasa kali. Paling Orang puasa wajib makan, wajib. 1 kali. Waktu berbuka aja kan sahur sunnah. Kenapa saya bilang 1 kali? Karena membayar fidyah minimal 1 kali makan. Berapa nominalnya? Ya, fa'ita'amu ta'amu miskin. Seperti apa yang kita makan. Berarti 1 kali makan itu kira-kira kita nominalnya. Ya, nominalnya berapa?
25.000 kah, 30.000 kah, 50.000 kah, itu kan tergantung kita. Ya, orang harga nasi Padang aja beda-beda. Nasi Padang atau restoran Padang atau warung Padang kan beda-beda. Nah, berarti satu kali kita tidak berpuasa, minimal satu kali makan yang biasa kita makan. Demikian, Ibu Sri, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, nambah sedikit ya, Bu Ustadz. Satu kali ya, karena tadi wajibnya kita makan di bulan puasa itu adalah di buka puasa, sementara makan sahur itu adalah sunnah ya. Dan ini fidyah ya, fidyah ini tadi kalau disampaikan ya yang sudah apa ya ke belakang itu ya. Tapi kan kita taruhlah kita lupa gitu ya, sudah berapa hari begitu ya, sudah berapa banyak, berapa lama, kita lupa begitu, tidak bisa kita hitung. Lalu bagaimana sebaiknya dengan pembayaran fidyah ini begitu. Nah ini kan ya taruhlah kelalaian ya, kelalaian kita begitu. Nah untuk kita menebus ini kan dengan fidyah, bagaimana caranya ini supaya hutang kita yang lalu-lalu itu terpenuhi begitu. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, bayar fidyah hanya berlaku ketika pada saat itu kondisinya ya, kondisi yang tidak mampu, kategori yang surat Al-Baqarah tadi. Kita wanita yang tua renta atau hamil atau menyusui, itu boleh dibayar dengan fidyah. Gimana cara menghitungnya? Yang udah pasti Ramadan itu 1 tahun ada dalam 1 bulan 30 hari. Ya, nah ini kalau bayar fidyah ketika memang kondisinya terkait dengan yang tidak mampu. Ya, sekalian saya tambahkan dengan pertanyaan yang ada di room chat ini, gimana yang waktu kita SMP mah kayaknya belum hamil. Ya, SMP mah kayaknya juga belum menyusui, belum tua. Berarti bisa jadi yang SMP itu karena haid atau karena kondisi sakit. Nah, bagi orang yang marildon, yang kondisi sakit, yang sakitnya bukan permanen, yang tidak boleh berpuasa, maka harus bayar dengan qadha, dengan puasa. Iya. Ya, nggak bisa dengan fidyah, dengan puasa. Terus gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya adalah pertama, ada ikhtiarnya, karena ayyam ma'dudat, puasa itu 1 tahun maksimal itu 30. Ya, utang kita berapa? Maka yang pertama kita lihat. Kita biasanya haid, nah kalau yang haid ya, biasanya haid berapa hari? Dari sejak SMP nih. Ya, seminggu lah misalnya. Anggap seminggu, 7. Nah, 1, berarti bisa jadi setiap tahun kita bolong 7. 1. Yang kedua, kita tipe yang biasa suka bayar hutang puasa nggak? Waktu dari SMP. Kan kita yang paling tahu siapa kita. Ya, waktu kita SMP biasa suka bayar utang nggak? Bayar sih. Nah, pakai sih. Kenapa? Karena yang ketiga, cluenya. Bayarnya full atau suka nanggung-nanggung separoh. Itu dia. Kalau utang 7 paling ya dibayar separoh. Nah, kita yang paling tahu. Maka rekayasa perhitungan itu ya namanya juga hasibu. Kita disuruh hitung-hitungan. Anggaplah, oh berarti paling enggak kalau 7 yang kebayar paling ya 4 deh. Berarti sisa 3. Dari mulai kita SMP kelas berapa kita pertama kali haid? Anggaplah SMP kelas 2. Berarti dari SMP kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi tipe kita sama. Karena kita tipe yang baru sadar komitmen dengan hutang puasa ya setelah ngaji. Itu pun ngajinya setelah ya banyak teman yang ngajakin kan gitu kan. Nah, berarti apa? Bisa jadi tipe kita dari SMP 2 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kemudian kerja juga lagi asik-asiknya terlalai dengan dunia 4 tahun, saya 12 tahun. Berarti 12 kali dikali 4 atau dikali 3. Berarti kita masih punya hutang kurang lebih 36 karena haid yang kita tidak komitmen membayarnya waktu kita sejak SMP. Demikian cara menghitungnya, itu ayyam ma'dudat, hari-harinya bisa dihitung. Maksimal 30, nggak ada yang lebih dari 30. Haid itu mentok-mentok maksimal 15 hari. Nggak ada yang lebih dari 15 hari. Demikian, Ibu, yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Jadi ada lagi ya, membayar fidyah dengan beras setiap hari bagaimana? Ya, bukannya nggak boleh bayar pakai beras. Masa sih orang dikasih makan beras doang? Kalau mau nih, jangan hanya beras. Anggaplah misalnya kita makan 30.000. Anggap 30.000. Maka 30.000 kan bisa jadi dapat berasnya 1 liter. Ya, kemudian bisa jadi minyaknya setengah kilo, tambah telurnya 1/4. Nah, misalnya begitu, itu 1 kali. Nah, bisa jadi, aduh, 1 keluarga jangan cuma dikasih 1. 1 keluarga kita kasih jatah 3 lah, berarti 3 liter beras, kemudian 1 kilo minyak, dan setengah kilo telur. Jadi seperti itu, agar tujuannya kan memberi makan. Kalau memberi makan, bukankah orang itu nggak cuma makan sama nasi, minimal ya sama ada lauknya lah 1. Jadi begitu, boleh diganti dengan beras, tapi kalau beras nanti tersamakan dengan fitrah. Kalau fitrah kan memang bahan pokok, tapi kalau fidyah it'amu ta'amul miskin, memberi makan. Berarti kalau saya khilaf kurang mengganti puasa dari SMP sampai sekarang, saya harus membayar berapa banyak? Ya dihitung sendiri. Jangan kita tipe haidnya berapa hari, tipenya kita suka bayar full atau enggak. Kitalah yang bisa menghitung sendiri. Nah, kalau mentok-mentok kita lupa, padahal itu kan diri kita. Itu kan tentang diri kita, bukan, artinya susah untuk orang lain yang menghitung, ya. Tapi kan kita yang paling tahu diri kita. Artinya apa? Disinilah kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong mudahkan aku agar tidak ada kesalahan-kesalahan terhadap hutang puasa ini yang membuat Allah murka. Mohon kepada Allah, berdoa seperti itu, bisa-bisa insya Allah Allah mudahkan langkahnya. Demikian. Gak ada lagi kan? Oh, jaringannya kayaknya ya. Wani ya. Bu Ahlun, kayaknya jaringan Bu Ahlun ya? Kenapa? Jaringan ya? Sudah kedengeran nggak Ustazah? Oh enggak, maksud saya udah selesai. Oh iya sudah. Bu Aninya hostnya kayaknya nggak bergerak itu. Kayaknya masih ada pertanyaan itu lewat chatting. Masih ada ya? Masih ada pertanyaan lewat chat itu Bu, kayaknya terkait dengan kalau apa namanya? Sekarang jadi babnya jadi puasa ya. Jadi Lailatul Qadar lagi. Di bulan puasa Kasihan juga. Ustazah mau ngisi. Kalau bayarnya dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud gimana? Boleh. Tapi kalau bisa 1 niat. Kenapa 1 niat? Jangan double niat kayak Al-Fatihah ya, ila fulan 1 niat. Kenapa 1 niat? Saya mau ngasih ilustrasi sama ibu-ibu. Kita mau sholat maghrib, kan biasanya habis sholat maghrib, jangan sholat maghrib lah, kita mau sholat subuh. Biasanya kan sholat subuh itu ada sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kan begitu. Nah, anggaplah seseorang melakukan 2 rakaat saja, cuma 2 rakaat aja nih. Terus ditanya, tadi kamu sholat sunnah ya? Enggak, saya alhamdulillah mau berhemat karena saya buru-buru. Jadi tadi saya niat dari takbir sampai salam digabung sholat sunat dan sholat subuh. Sholat subuh. Kira-kira gimana komentar ibu-ibu? Ya, nggak boleh. Nah, sama dengan puasa. Kan tujuannya beda-beda Bu. Nah, kalau sunnah sama wajib nggak bisa digabung. Tapi kalau sunnah boleh digabung. Dengan demikian, kalau kita memilih hari Senin, Kemis, puasa Daud, boleh. Tapi jangan niat saum sunnah. Niatnya bayar qadha. Kenapa bayar qadha? Karena seperti tadi jangan digabung. Sebab Senin, Kemis kan ada pahala sunnah. Kita ngambil Senin, Kemis, kita hanya berharap moga-moga dapat fadilah, dapat keutamaan. Boleh. Karena bayar qadha itu nggak mesti Senin Kemis. Kenapa nggak Sabtu Minggu? Kan boleh bayar qadha Sabtu Minggu. Nah, kadang
Ya gimana ya, kondangan. Ya godaannya besar. Kalau Senin Kemis kan enak ada temennya. Bisa jadi kita memilih Senin Kemis karena itu ada fadilahnya. Tetap niat bayar Tapi niatnya qadha. lain. Iya, niat bayar qadha, berharap memilih Senin Kemis karena keistimewaan Senin dan Kemis. Fidyah kalau lewat lembaga penyalur zakat boleh, tapi dengan syarat tolong dikomunikasikan akadnya ini fidyah. Sebab kalau nggak dikomunikasikan, nanti nggak sasarannya nggak kena ke segmennya. Dianggap, oh ini cuma sedekah. Nah, ternyata apa? Itu kasihan. Ada yang rumahnya jebol gitu kan, rumahnya ambruk. Udah ini uangnya kita kasih, berarti kan nggak kena sasaran. Yang salah bukan amil zakat, yang salah adalah muzaki. Kenapa ketika menitipi tidak dengan akad yang jelas? Ini fidyah. Kalau dia fidyah berarti nggak bisa buat bangunan, fisik bangunan. Maka harus untuk konsumtif. Jadi harus, tapi kalau langsung ngomong sendiri, memberikan sendiri, nggak usah ngomong. Ayo sini, saya mau ngasih fidyah, nggak usah. Cukup. Akad itu hanya pada saat kita menitipkan kepada amil zakat. Ustazah, maaf telat mengikuti, boleh bayar fidyah? Boleh. Ya, kembali kepada rezekinya. Rezekinya lapang, kepinginnya mengambil keistimewaan di bulan Ramadan, apalagi pandemi corona, semua punya kekurangan, butuh makan, butuh buat buka, silahkan dibayar. Tapi bukan yang nggak mau rezekinya, mungkin adanya kalau udah turun THR, berarti apa? Ya, jelang-jelang. Nah, itu silahkan. Tidak ada batasan, limited waktunya. Ya. Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Ibu. Allah, kami insya Allah sudah memandu ya melalui kegiatan ini. Kami kembalikan lagi mungkin kepada Bu Ahlun, Ustazah Ahlun ya. Ya, insya Allah. Ya. Pada Ustazah Ahlun, Ana persilahkan. Ya, Ustazah. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nani. Ustazah ini mohon maaf ini jadi kelebihan waktunya ini karena lebih jadi ya, mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan Ustazah tidak tergesa-gesa mau mengisi lagi nih beliau nih. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair atas kajian yang telah diisi oleh Ustazah dan teman-teman yang sudah ikut bergabung. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita mohon doa Ustazah pimpin. Oh ya Allah. Ya. Dong di situ gitu. Kita tundukkan hati kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap orang-orang yang berada di samping kita, berada di dekat kita, Allah mudahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang lulus ketika dititipkan amanah di dalam rumah-rumah kita. Ila hadhihin niyah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna ahlal Qur'an. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna firdausal a'la ma'al anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizzin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar. Wadkhilna jannata firdaus ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa dari Ustazah, maka kajian Ramadan online kita kali ini bersama menutup dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustazah, jazakumullah khair. Pak Iyakum. Iya. Syukur sekali bisa melihat wajah Ustazah dari bulan Maret yang lalu ya, sama bertemu dengan Alhamdulillah Ustazah. sehat semua. Ya, alhamdulillah. Insyaallah salam di lain buat kesempatan Ustazah bisa berkunjung ke Lombok. Sekarang Lombok sudah mulai bagus Ustazah setelah gempa. Masya Allah. Mbak Jasri, terima kasih Bunda sudah ikut berpartisipasi dari awal, sudah memfasilitasi kita semua. Dan ini ada beberapa laporan yang tidak ikut gabung karena belum berhasil install Zoom. Jadi mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa ikut bergabung. Materinya boleh di-share, Bu. Banyak yang berminat. Materinya boleh di-share, Bu Ahlun. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon pamit atas segala kekurangannya ya. Jadi mohon ya, pamit semoga semuanya. bermanfaat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga semua mau pamit. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf untuk semuanya. Salam sampai Bima Dompu Sumbawa. Sehat selalu. Ya. Bu Umi. Takbir. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Terima kasih.